selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Shalom, Bapak, Mama, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan firman Tuhan bagi kita yang terpilih dari pertama Tawarik 16 ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang menjadi tema renungan bagi kita pada pagi hari ini yaitu selalu bersyukur. Bapak, Mama, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak semua orang mampu mensyukuri apa yang mereka miliki. Betapa sering kita bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan ketika doa-doa kita belum dikabulkan, atau ketika kita tidak menerima yang sesuai dengan apa yang kita minta. Bagaimanapun keadaannya, Tuhan mengingatkan kita untuk mengucap syukur sentiasa di dalam segala perkara, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita harus selalu bersyukur apapun yang kita dapati, apapun yang kita doakan, dan bagaimanapun jawaban dari Tuhan, haruslah kita selalu bersyukur kepada Bapa di surga. Karena Tuhan menginginkan kita untuk selalu bersyukur kepadanya apapun itu. Bapak, Mama, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur dalam segala perkara berarti tidak hanya mengucap syukur dalam situasi yang menyenangkan, melainkan dalam segala situasi, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kita harus mengucap syukur. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa kita harus mengucap syukur walaupun dalam keadaan susah ataupun keadaan senang? Jawabannya yaitu supaya apa yang Tuhan janjikan, bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita, dan Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita harus selalu bersyukur, karena dengan bercara bersyukur Tuhan berjanji bahwa Ia akan melakukan yang terbaik. Apapun itu bagi kita, itu adalah yang terbaik. Bapak, Mama, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami situasi yang tidak baik, untuk memungkinkan kita mengucap syukur. Jadi apapun situasi kita, baik ataupun tidak baik, kita haruslah mengucap syukur. Sebenarnya, kita akan selalu menemukan alasan untuk tetap mengucap syukur kepada Allah. Saya pernah membaca kalimat ini yang berkata bahwa jika engkau tidak memiliki apa yang engkau inginkan, mengucap syukurlah untuk sesuatu yang tidak engkau inginkan, namun engkau memilikinya. Lihatlah betapa banyak pemberian dalam hidup kita yang mungkin tidak pernah kita minta atau bahkan tidak pernah kita inginkan. Ya, tetapi Tuhan mengaruniakannya bagi kita. Kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita tidak akan sanggup bersyukur. Bahkan untuk perkara-perkara besar sekalipun, kita tidak akan bisa untuk bersyukur. Walaupun berkat yang datang kepada kita, berkat yang besar, kita tidak akan bisa bersyukur. Dari apapun yang terjadi pada diri kita, itu walaupun itu kecil ataupun besar, haruslah kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Baik itu melalui tindakan kita, doa-doa kita, maupun semua yang kita lakukan, itu harus menandakan bahwa kita selalu bersyukur kepada Bapa di surga. Rasul Paulus menasihati dalam pertama Tesalonika 5 ayat 18 bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terdapat dalam pertama Tesalonika 5 ayat 18. Bapak, Mama, Saudara-saudara yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kalimat
dalam segala hal, berarti bahwa dalam segala keadaan, baik atau tidak baik, dalam kelimpahan ataupun kekurangan, ada masalah ataupun semua berjalan dengan baik, kita haruslah tetap mengucap syukur. Jadi di dalam pertama Tesalonika 5 ayat 18 ini mengajarkan kita bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita dapat, bagaimanapun kondisi kita haruslah tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita percaya dan Tuhan telah menjanjikan bahwa apapun yang Ia lakukan bagi kita, pasti itulah yang terbaik untuk kita. Jadi, Bapak Mama serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman hidup bangsa Israel di masa lampau kiranya menjadi peringatan bagi semua orang percaya. Meski hari lepas hari selama menempuh perjalanan di padang gurun, mereka telah mengecap kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan secara ajaib, namun semuanya itu tidak membuat mereka berubah. Yang keluar dari mulut mereka bukannya ucapan syukur, melainkan omelan, gerutuan, keluh kesah, dan persungutan. Jadi Tuhan telah menunjukkan mereka bagaimana kuasa yang sangat ajaib, namun mereka tetap berkeluh kesah kepada Bapa ketika mereka ada di padang gurun. Mereka tidak puas, mereka tidak mengucap syukur dalam hal ini. Kita secara manusiawi pasti kita merasa bahwa itu sangatlah sulit ya. Tapi kita harus, apapun yang terjadi bagi kita, pelajaran tetap diterima bahwa apapun yang terjadi bagi kita, suka maupun duka, senang maupun susah, gampang ataupun sulit, kita haruslah selalu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bangsa Israel bahkan selalu saja membanding-bandingkan keadaan saat masih berada di Mesir, padahal di sana mereka terlebih dari budak. Jadi mereka ketika berada di Mesir itu, pekerjaan mereka itu seorang budak, tapi mereka masih membanding-bandingkan dengan bagaimana pertolongan Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam Bilangan 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 tertulis bahwa kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya, di sini jelas bahwa bangsa Mesir atau kaum Allah sangatlah begitu memprotes, artinya mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapat. Mereka membanding-bandingkan diri mereka ketika mereka ada di Mesir, di masa tawanan itu. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang menyadari bahwa mereka telah menerima banyak yang baik dari Tuhan dan meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, sekalipun sekeliling mereka berubah. Sekalipun sekeliling mereka berubah, mungkin ada yang jahat yang datang, kondisi-kondisi kita saat ini, sakit penyakit ada di mana-mana, COVID-19 ada di mana-mana yang menghantui kita, tapi kita haruslah tetap mengucap syukur. Sebagai anak Tuhan, apapun yang terjadi di sekeliling kita haruslah mengucap syukur serta berjaga-jaga. Bahwa ini semua ini adalah rencana Tuhan. Kita tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan tak ada yang mustahil, rencana Tuhan pasti ada yang selalu yang terbaik. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, daripada kita bersungut-sungut dan menyesali diri kita, lebih baik bersyukur, karena ada kekuatan di dalam mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Pernahkah kita merasakan bahwa semakin kita mengucap syukur, semakin kita merasa lega, dan semakin kita bersungut-sungut, semakin terasa berat beban hidup kita? Ya, jadi pertanyaan saya, apakah ketika kita mengucap syukur,
kita merasa bahwa beban hidup kita semakin berat, tidak mungkin ya. Ketika kita mengucap syukur, apapun yang kita rasa berat pasti akan terasa ringan. Apapun yang mustahil bagi kita, tak akan ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Hari ini bagaimanapun keadaan kita, kuatkanlah hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dengan segenap hati. Kita mengucap syukur bukan agar hati Tuhan senang, lalu Ia memberkati dan memberikan jalan keluar bagi kita, tetapi karena sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepadanya karena Ia setia dan Ia selalu baik. Bapa, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk membawa kita pada rencana agungnya, mungkin saja Allah memakai cara-cara yang tidak kita inginkan. Ketika kita menilai ini dari sudut pandang kita yang penuh keterbatasan, kita akan bersungguh-sungguh dan tidak akan pernah bersyukur. Jadi ketika apapun yang datang kepada kita, baik itu berkat sekalipun, jika datang kepada kita tapi kita sebagai manusia biasa, pasti tidak memiliki rasa kepuasan, tidak memiliki rasa cukup, pasti kita akan selalu bersungut-sungut, tidak akan pernah bersyukur bagaimanapun berkat itu datang. Jadi apapun yang ada pada kita, baik itu berkat, sukacita yang melimpah dari Tuhan, ataupun kekurangan, baik itu mungkin sakit, penyakit yang kita alami, apapun itu kita harus tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semua yang Tuhan sediakan bagi kita itu baik adanya, dan rencana Tuhan itu selalu baik bagi kita. Cobalah kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah, maka kita akan dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita ini terus silih berganti. Sebab itu, kunci utamanya di dalam segala keadaan, kita harus memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Apapun keadaannya, kita harus memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Berhentilah mengeluh atau cemas, sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Awali setiap hari dengan ucapan syukur, maka sepanjang hari itu kita akan merasakan damai dan hidup kita akan berkelimpahan dengan sukacita dan bahagia yang hanya berasal dari Tuhan. Amin.